Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Muhammad Rahman, NIM 12130500175. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif di Indonesia. Materi yang saya ambil bersumber dari 3 referensi buku. Yang pertama yaitu buku Pengantar Hukum Indonesia karya Buneyani Nurhayani. Yang kedua buku Pengantar Hukum Indonesia karya R. Abdul Jamali. Dan yang ketiga buku Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia oleh Profesor Kusumadi Pujo Suwojo. Tujuan dari mempelajari hukum dalam arti tata hukum Indonesia ini yaitu diharapkan sebagai mahasiswa memahami, mengetahui dan menjelaskan tujuan dan fungsi mempelajari pengantar hukum Indonesia yang berhubungan dengan objek hukum positif Indonesia. Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena menurut Aristoteles, manusia merupakan zoopolitikon atau makhluk yang ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Jadi, manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat. Karena seringnya bergaul dan berkumpul sesama, pasti ada timbulnya suatu konflik. Nah, di saat inilah peran hukum dibutuhkan. Peran hukum digunakan untuk mengatur kepentingan pribadi agar terlindungi, sehingga masing-masing dari setiap manusia tersebut dapat memahami hak dan kewajibannya. Kemudian dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup tenang, aman, adil, dan sejahtera. Kesimpulannya, di mana terdapat suatu masyarakat, di sana pasti terdapat hukum. Seperti istilah ubi societas ibi ius. Lalu apa sih hukum itu? Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat. Tujuan dari adanya hukum yaitu untuk mengadakan keselamatan, bahagia, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga sering disebut sebagai gejala sosial. Karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Menurut Van Apeldoorn, hukum terdapat di seluruh dunia. Di mana ada suatu masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu pedoman yang diterima secara umum bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sekalipun masyarakat itu sederhana. Lalu kenapa masyarakat mentaati hukum? Alasan masyarakat mentaati hukum menurut Utrecht tahun 1989 yaitu karena merasa bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum yang mengatur. Tujuannya agar hukum itu dapat membuat adanya ketentraman di dalam masyarakat. Kemudian hukum menganggap peraturan hukum secara rasional, di mana penerima rasional ini dianggap sebagai akibat dari sanksi hukum. Kemudian ada istilah yang dikenal sebagai hukum berlaku universal. Maksudnya hukum berlaku universal itu di setiap negara di dunia ini mempunyai hukum. Karena
Di setiap negara tersebut terjadi adanya hubungan antar masyarakat sehingga akan menimbulkan adanya hukum. Namun, tidak semua negara harus memiliki satu hukum yang berlaku. Tetapi setiap negara memiliki suatu sistem hukumnya tersendiri untuk mengatur warga negaranya. Dan ada juga yang dikenal sebagai kaidah hukum. Kaidah hukum ini terbagi atas dua sifat. Yang pertama yaitu sifat imperatif dan yang kedua yaitu sifat fakultatif. Sifat imperatif yaitu di mana kaidah hukum ini berisi suruhan dan larangan yang secara a priori harus ditaati oleh masyarakat. Namun berbeda dengan fakultatif, fakultatif ini merupakan berisi kebolehan secara a priori atau tidak mengikat dan tidak wajib dipatuhi atau ditaati. Contoh isi kaidah hukum imperatif yaitu perintah atau gebod dan larangan atau verbod. Dan contoh isi kaidah fakultatif yaitu seperti kebolehan atau mogen. Kemudian ada istilah secara etimologis. Istilah hukum dalam bahasa Indonesia dan disebut law dalam bahasa Inggris, kemudian disebut recht dalam bahasa Belanda dan Jerman atau droit dalam bahasa Prancis. Istilah recht berasal dari bahasa Latin rectum atau tuntutan atau bimbingan atau perintah atau pemerintahan. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere yang artinya mengatur atau memerintah. Istilah ius sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau justitia. Kemudian ada juga dalam istilah Inggris dikenal dengan adanya jurisprudence. Berasal dari kata juris merupakan bentuk jamak dari ius, berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau sebagian hukum kebiasaan, dan prudensi berarti melihat ke depan. Dengan demikian, jurisprudens merupakan suatu pengetahuan hukum, ilmu hukum atau ilmu yang mempelajari tentang hukum. Kemudian ada juga definisi hukum menurut para ahli. Menurut Paul Scholten dalam bukunya Allgemeine Del menyatakan hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Jadi hukum itu bersifat suatu perintah. Ada juga yang menyatakan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Jadi intinya hukum itu merupakan keseluruhan norma atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar aturan atau norma tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh pihak berwenang atau orang yang dirugikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia bila didefinisikan terbagi atas dua kalimat. Yang pertama pengantar dan yang kedua hukum Indonesia. Pengantar yaitu tujuannya untuk mengantarkan pada tujuan tertentu. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai introduction, yang berarti memperkenalkan secara umum dan secara garis besar, namun tidak mendalam atas suatu hal. Dan kemudian hukum Indonesia yaitu berarti membahas tentang hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian pengantar sifatnya itu luas namun tidak mendalam, menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut sebagai pembantu.
R. Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda recht orde, yaitu suatu hukum, yaitu suatu susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Kemudian ada juga menurut Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Kemudian dikenal juga istilah hukum positif. Hukum positif ini merupakan hukum yang berlaku di suatu wilayah bagi masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif ini sering dikenal juga dengan ius constitutum. Hukum positif merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Hukum positif juga merupakan terjemahan dari ius postitutum, yang berarti hukum yang ditetapkan atau Gesetzerecht. Selain ius constitutum, dikenal juga istilah ius constituendum. Ius constituendum ini memiliki pengertian jika hukum itu masih dicita-citakan atau berlaku untuk masa yang akan datang, maka itu disebutnya sebagai ius constituendum. Namun ius constituendum ini juga bisa berubah menjadi ius constitutum apabila sudah ditetapkan dan berlaku untuk penguasa berwenang dan pemberlakuannya telah ditetapkan oleh hukum positif lainnya. Dalam hukum positif juga adanya unsur-unsur. Di dalam hukum positif Indonesia terdapat 3 unsur hukum. Yang pertama yaitu hukum positif bersifat mengikat secara umum. Contoh hukum positif di Indonesia yang mengikat secara umum yaitu ada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kemudian selain Perpu, hukum positif yang mengikat contohnya yaitu ada hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama. Kemudian yang kedua yaitu hukum positif yang sifatnya ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan. Manusia hidup diatur serta tunduk ke berbagai aturan. Selain aturan umum dan khusus, ada juga aturan yang ditaati oleh masyarakat seperti adat istiadat atau kebiasaan, kemudian hukum agama dan hukum moral. Ketiga, aturan ini memiliki daya ikat yang kuat bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Dan yang ketiga, hukum positif yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Hukum ini merupakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian dikenal juga istilah-istilah PHI, memiliki beberapa istilah penyebutan seperti pengantar tata hukum Indonesia, pengantar tata hukum di Indonesia, pengantar hukum positif, kemudian pengantar hukum positif Indonesia, pengantar sistem hukum, tata hukum Indonesia, dan hukum positif Indonesia. Lalu apa fungsi utama PHI ini atau pengantar hukum Indonesia ini? Yang pertama yaitu sebagai mata kuliah dasar bagi mahasiswa hukum untuk memahami mata kuliah selanjutnya. Yang kedua, mata kuliah ini hanya memberikan landasan kepada mahasiswa sebagai pendukung mata kuliah lainnya. Dan yang ketiga, sebagai cara memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori hukum secara umum. Dan fungsi PHI juga sebagai pembantu yang di dalamnya terkandung 2 unsur,
yaitu ringkas tetapi meliputi acaranya. Dan yang kelima yaitu fungsinya sebagai ilmu yang mengajarkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Dan fungsi utama pengantar hukum Indonesia yang terakhir yaitu sebagai pengantar setiap orang yang akan atau ingin mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Selain fungsi pengantar hukum Indonesia tadi, ada juga tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia ini. Menurut Profesor Kusumadi Pujosebojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia dan ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum bertentangan dengan hukum dan ingin mengetahui bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan kewenangannya, semua itu diatur menurut hukum Indonesia. Kemudian menurut Samijo, tujuan mempelajari PHI ini yaitu untuk mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian ada juga perbedaan dan persamaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Pembahasan kali ini akan menguraikan persamaan dan perbedaan tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum yang pasti ada di semester 1 bagi mahasiswa hukum dan pengantar hukum Indonesia. Yang pertama yaitu persamaan antara PIH atau pengantar ilmu hukum dan PHI pengantar hukum Indonesia. Yang pertama yaitu mata kuliah ini sama-sama sebagai pengantar dasar bagi mahasiswa ilmu hukum. Kemudian yang kedua sebagai ilmu dasar bagi siapapun yang ingin belajar tentang hukum. Kemudian yang ketiga, objek studi pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia sama-sama berobjek hukum, yaitu memperkenalkan konsep-konsep dasar pengertian-pengertian hukum. Dan persamaan yang keempat yaitu memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh. Setelah persamaan PIH dan PHI tersebut, adanya perbedaan antara PIH dan PHI ini. Yang pertama, PIH atau pengantar ilmu hukum merupakan suatu pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia yaitu mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia, menguraikan secara deskriptif tentang lembaga hukum, tatanan hukum, dan aturan hukum yang ada atau berlaku di Indonesia. Dan perbedaan yang ketiga yaitu pengantar ilmu hukum memperkenalkan ilmu hukum secara umum yang tidak hanya berlaku di Indonesia. Jadi perbedaannya, pengantar ilmu hukum memperkenalkan pengertian konsep sejarah dan teori hukum secara umum, sedangkan pengantar hukum Indonesia memperkenalkan pengertian konsep sejarah dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan konsep survei udara. Maksud dari konsep survei udara ini yaitu maksudnya melihat secara keseluruhan dari luar tanpa mempelajarinya lebih dalam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia maksudnya yaitu hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Sejarah lahirnya tata hukum Indonesia terbagi atas dua periode. Yang pertama, periode sebelum 17 Agustus 1945
di mana saat itu tata hukum kolonial dan tata hukum adat masih dijadikan sebagai tata hukum nasional. Dan periode yang kedua yaitu setelah 17 Agustus 1945 atau setelah masa kemerdekaan, tata hukum nasional, tata hukum adat, dan tata hukum kolonial hasil kodifikasi menjadi tata hukum nasional saat itu. Contoh dari tata hukum kolonial yang dikodifikasikan yaitu ada Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang Hukum Perdata, ada juga Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang Hukum Dagang, ada Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang Hukum Pidana, dan Herzene Inland Reglement atau Kitab Undang Hukum Acara Perdata. Kemudian dasar berlakunya hukum positif di Indonesia ini bisa dilihat dari TAP MPR nomor 4 angka Romawi _MPR _1973 Junto TAP MPR nomor 4 angka Romawi _MPR _1978 tentang GBHN. Kemudian dasar berlakunya yang kedua yaitu kodifikasi atau penetapan bahan-bahan hukum tertentu yang sejenis dalam suatu kitab hukum secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga yaitu adanya usaha-usaha unifikasi hukum. Dan yang terakhir dasar berlakunya hukum di Indonesia yaitu berdasar pada TAP MPR nomor 2 angka Romawi _MPR _1993 disebutkan dalam materi hukum butir yang ke-E. Mungkin sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak. Semoga setelah mendengarkan dan menyimak pembahasan tadi, diharapkan rekan-rekan dapat memahami atau bahkan menjelaskan tujuan dan fungsi mempelajari pengantar hukum Indonesia ini. Terima kasih, sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.